Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ilona Aspika dengan NIM 6425420 dari kelas 642C01. Di sini saya akan menjelaskan proyek 2 dari Matematika Manajemen, Matematika Bisnis. Di sini ada materi diferensial. Apa sih pengertian dari diferensial? Diferensial adalah cabang matematika yang mempelajari laju perubahan suatu fungsi terhadap variabelnya. Konsep utama dalam variabel diferensial adalah turunan, yaitu derivatif. Turunan digunakan untuk yang pertama, ada menentukan gradien garis garis singgung suatu kurva. Yang kedua ada menghitung laju perubahan. Yang ketiga ada menentukan nilai-nilai maksimum dan minimum suatu fungsi. Yang keempat ada menganalisis fungsi dalam ekonomi, fisika, teknik, dan bidang lainnya. Selanjutnya ada konsep diferensial pertama kali dikembangkan oleh Isaac Newton dan Gottfried Wilhelm Leibniz pada abad ke-17 hingga saat ini. Diferensial menjadi salah satu konsep dasar dalam matematika yang banyak diterapkan di berbagai bidang, seperti ekonomi, teknik, fisika, statistika, kedokteran, dan ilmu komputer. Eh, Dalam kehidupan sehari-hari, konsep diferensial dapat digunakan untuk menghitung berbagai perubahan. Misalnya, yang pertama ada kecepatan kendaraan yang berubah setiap saat. Yang kedua ada perubahan jumlah penduduk dari waktu ke waktu. Yang ketiga ada perubahan harga barang di pasar. Yang keempat ada perubahan keuntungan atau kerugian suatu perusahaan. Yang kelima ada laju penyebaran suatu penyakit atau pertumbuhan populasi. Di sini juga ada dalam bidang matematika ekonomi. Diferensial memiliki peran yang sangat penting karena digunakan untuk yang pertama menghitung biaya marginal, yaitu marginal cost. Yang kedua untuk menghitung pendapatan marginal, yaitu marginal revenue. Yang ketiga ada menghitung laba marginal, yaitu marginal profit. Yang keempat ada menentukan keuntungan maksimum atau biaya minimum suatu perusahaan. Yang kelima ada membantu pengambilan keputusan dalam proses produksi dan penetapan harga. Jadi, dalam bidang matematika ekonomi, diferensial itu sangat berperan penting karena dibutuhkan dari awal proses hingga akhir proses. Next, selanjutnya ada rumus dasar. Di sini ada rumus dasar yaitu F aksen X sama dengan DY per DX. Di sini ada keterangannya yaitu X merupakan variabel bebas, Y merupakan variabel terikat, DX yaitu perubahan pada sumbu X, DY merupakan perubahan pada sumbu Y. Selanjutnya di sini ada aturan dasar turunan. Di sini terbagi dua. Yang pertama aturan konstanta. Rumusnya di sini ada D per dx dalam kurung K. K ini adalah konstanta ya. Sama dengan 0. Contohnya di sini ada D per dx. eh, Angka konstantanya adalah 8. Jadi masukin 8 sama dengan 0. Yang kedua ada turunan pangkat. Di sini rumusnya D per dx dalam kurung x pangkat n sama dengan nx n min 1. Contohnya yaitu D per dx dalam kurung x pangkat 5. Jadi sama dengan 5x pangkat 4 karena x pangkat 5 diturunin menjadi 5x. 5-nya dikurangin 1 jadi 4. Jadi 5x pangkat 4. Selanjutnya ada aturan penjumlahan dan pengurangan. Di sini rumusnya yaitu fx sama dengan ux tambah vx, maka f aksen x sama dengan u aksen x tambah v aksen x. Di sini keterangannya yaitu ux merupakan fungsi pertama, vx merupakan fungsi kedua, u aksen x merupakan turunan dari fungsi pertama, v aksen x merupakan turunan dari fungsi kedua. Selanjutnya ada aturan pada perkalian. Di sini ada y sama dengan ux dikali vx, maka y aksennya adalah u aksen v ditambah u v aksen. Contohnya di sini ada y sama dengan x dalam kurung x tambah 2 turunannya merupakan y aksen sama dengan 1 dalam kurung x tambah 2 ditambah x kali 1 merupakan 2x. Di sini ada aplikasi dalam ekonomi. Turunan banyak digunakan untuk menghitung. Yang pertama ada biaya marginal, marginal cost, dengan rumus MC sama dengan C aksen X. Yang kedua ada pendapatan marginal, yaitu marginal revenue. Eh, Rumusnya yaitu
MR sama dengan R aksen X. Yang ketiga adalah laba maksimum, yaitu menentukan jumlah produksi yang memberikan keuntungan terbesar. Di sini ada contoh soalnya. Contoh soal pertama, tentukan turunan dari fx sama dengan fx pangkat 3 ditambah 2x min 5. Di sini jadinya d per dx 4x pangkat 3 sama dengan 12. dx per d d per dx dalam kurung 2x sama dengan 2. D per dx sama, dikali min 5 sama dengan 0, sehingga turunan dari fx sehingga turunan dari fx sama dengan 4x pangkat 3 tambah 2x per min 5, yaitu f aksen x sama dengan 12x plus 2. Selanjutnya ada contoh soal kedua, yaitu tentukan turunan dari fx sama dengan 5x pangkat 4 dikurang 7x pangkat 2 ditambah 9. Kenapa hasilnya segini? Karena 9 itu nggak perlu dihitung. Jadi, eh, 5 dikali 4 yaitu 20. X masukin. 4 dikurang 1 jadi 3. Jadi 20 X pangkat 3. Dikurang 7 dikali 2, 14. X. Ini 2 dikurang 1 jadi 1. Jadi nggak perlu pangkat. Jadi 14 X. Eh, dari penjelasan saya tadi, dapat disimpulkan bahwa matematika diferensial merupakan cabang kalkulus yang mempelajari laju perubahan suatu fungsi melalui konsep turunan. Turunan digunakan untuk menentukan gradien, laju perubahan, serta nilai maksimum dan minimum suatu fungsi. Selain itu, diferensial memiliki banyak penerapan dalam kehidupan sehari-hari, khususnya di bidang ekonomi, seperti menghitung biaya marginal, pendapatan marginal, dan menentukan keuntungan maksimum. Oleh karena itu, memahami konsep data diferensial sangat penting sebagai bekal untuk mempelajari materi kalkulus yang lebih lanjut dan menyelesaikan berbagai permasalahan secara logis dan sistematis. Sekian presentasi dari saya. Bila ada salah, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Aurelia Putri Herlambang dengan NIM 642511107. Saya berasal dari program studi manajemen S1. Pada video ini, saya akan menjelaskan mengenai diferensial atau bisa kita sebut turunan. Salah satu materi penting dalam kalkulus yang banyak digunakan dalam matematika maupun kehidupan sehari-hari. Di slide 2, di sini ada pengertian diferensial. Pertama, kita bahas pengertiannya terlebih dahulu. Diferensial atau turunan adalah cabang kalkulus yang mempelajari laju perubahan suatu fungsi terhadap variabelnya. Turunan memiliki beberapa kegunaan, yaitu untuk menentukan gradien garis singgul, menghitung laju perubahan, menentukan nilai maksimum dan minimum suatu fungsi, serta membantu menyelesaikan berbagai permasalahan dalam matematika, fisika, dan ekonomi. Selanjutnya, di slide ketiga ini ada definisi turun. Selanjutnya adalah definisi turunan. Secara matematis, turunan didefinisikan menggunakan rumus limit, yaitu limit dari perubahan, rumus limit nilai fungsi dibagi perubahan variabelnya saat nilai H mendekati 0. Pada rumus tersebut, F dalam kurung X menunjukkan turunan pada fungsi, sedangkan H adalah perubahan yang sangat kecil dari variabelnya. Rumus ini menjadi dasar dari semua perhitungan tujuan. Selanjutnya, slide 4. Di sini kita dapat lihat ada aturan dasar turunan. Berikutnya, yang pertama adalah turunan konstanta. Jika suatu fungsi hanya berupa angka tetap, maka turunan adalah 0. Misalnya, fungsi 8, maka turunannya adalah 0.
Yang kedua adalah aturan pangkat. Caranya yaitu pangkat dikalikan dengan koefisien. Kemudian pangkatnya dikurangi satu. Contohnya, X pangkat 5 diturunkan menjadi 5X pangkat 4. Next slide. Slide 5 ada aturan turunan lainnya. Selain aturan dasar, terdapat beberapa aturan turunan lainnya. Untuk penjumlahan dan pengurangan, setiap fungsi diturunkan secara terpisah. Untuk perkalian digunakan aturan hasil kali. Untuk perkalian digunakan aturan hasil kali. Untuk pembagian digunakan aturan hasil bagi. Sedangkan aturan rantai digunakan ketika terdapat fungsi. Di dalam fungsi aturan ini banyak digunakan pada seolah-olah yang lebih kompleks. Next slide. Contoh soal. Kita bisa lihat contoh soal diketahui fx sama dengan 4x akar pangkat 3 dikurang 2x plus 6. Turunannya dihitung satu per satu. 4x pangkat 3 menjadi 12x pangkat 2. Minus 2x menjadi minus 2. Sedangkan konstanta 6 turunnya adalah 0. Jadi hasil akhirnya adalah X aksen X sama dengan 12, X kuadrat dikurangin 2. Next, di sini ada aplikasi diferensial. Diferensial memiliki banyak penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, untuk menentukan gradien, garis singgung, menghitung kecepatan, dan percepatan suatu benda. Cari nilai maksimum dan minimum. Menghitung keuntungan dan biaya dalam bidang ekonomi, serta digunakan dalam berbagai perhitungan teknik dan fisika. Next, ada kesimpulan. Sebagai kesimpulan, diferensial merupakan turunan suatu fungsi yang digunakan untuk mengetahui laju perubahan suatu nilai. Dalam menghitung turunan terdapat beberapa aturan, namun yang paling sering digunakan adalah aturan pangkat. Selain itu, diferensial juga memiliki banyak manfaat berbagai bidang ilmu namun kehidupan sehari-hari. Next, slide akhir yaitu ada penutup. Demikian menjelaskan mengenai materi diferensial atau turunan yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya, teman-teman. Apabila ada pertanyaan, saya akan dengan senang hati menjawabnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putra Ilham Pratama dengan NIM 64251286 dan teman saya. Saya Aljanna Lahyar dengan NIM 642511351. Oke, di sini kita berdua akan menjelaskan tentang integral tak tentu dan juga penerapannya dalam ekonomi. Oke, yang pertama itu ada bentuk umum integral tertentu. Sebelum masuk ke rumus-rumus integral, kita perlu memahami terlebih dahulu pengertiannya. Integral tertentu adalah proses mencari fungsi asal dari suatu turunan. Jika turunannya mengubah suatu fungsi menjadi bentuk yang lebih sederhana, maka integral melakukan proses kebalikannya, yaitu mengembalikan fungsi tersebut ke bentuk semula. Bentuk umum integral ditulis seperti ini. Integral dari f terhadap x sama dengan f ditambah konstanta c. Huruf c disebut konstanta integrasi. Konstanta ini selalu ditambahkan karena saat suatu fungsi diturunkan, nilai konstanta akan hilang. Oleh karena itu, ketika kita mencari fungsi asalnya kembali, kita tidak tahu berapa nilai konstantanya sehingga cukup ditulis dengan C. Selanjutnya, selanjutnya ada integral fungsi pangkat. Rumus yang paling sering digunakan adalah integral fungsi pangkat. Aturannya sederhana. Pangkat pada variabel ditambah satu, kemudian hasilnya dibagi dengan pangkat yang baru tersebut. Sebagai contoh, integral x kuadrat adalah x pangkat 3 dibagi 3, kemudian ditambah konstanta c. Yang perlu diperhatikan adalah aturan ini tidak berlaku jika pangkatnya minus satu. Kasus tersebut mempunyai rumus khusus yang akan dijelaskan pada slide tentang fungsi logaritma. Slide selanjutnya. Selanjutnya adalah integral fungsi konstanta. Selanjutnya.
Jika kita mengintegralkan pada sebuah angka, misalnya angka 5, maka hasilnya adalah 5x ditambah c. Hal ini karena turunan dari 5x adalah 5. Jadi bisa disimpulkan bahwa setiap bilangan konstanta jika diintegralkan akan berubah menjadi bilangan tersebut dikalikan dengan x. Oke, slide selanjutnya. Selanjutnya adalah integral dua fungsi. Integral juga memiliki sifat penjumlahan. Artinya, jika terdapat dua fungsi yang dijumlahkan atau dikurangkan, maka masing-masing fungsi dapat diintegralkan secara terpisah. Sebagai contoh, integral dari 3x kuadrat ditambah 2x dapat dihitung dengan mengintegralkan 3x kuadrat terlebih dahulu. Kemudian ditambah hasil dari 2x. Cara ini membuat perhitungan menjadi lebih mudah dibandingkan menghitung semuanya sekaligus. Oke, selanjutnya slide ke-6. Oke, selanjutnya ada integral fungsi eksponensial. Eksponensial. Fungsi eksponensial merupakan fungsi yang pangkatnya berupa variabel. Untuk basis E atau bilangan Euler, integral dari E pangkat X hasilnya tetap E pangkat X ditambah C. Sedangkan jika basisnya bukan E, maka hasil integralnya dibagi dengan logaritma natural dari basis tersebut. Fungsi eksponensial banyak digunakan dalam menghitung pertumbuhan investasi, bunga majemuk, dan pertumbuhan ekonomi. Oke, selanjutnya. Selanjutnya ada fungsi integral fungsi logaritma. Oke, pada saat ini dijelaskan kasus khusus yang tadi sempat disebutkan. Jika pangkat variabel adalah -1, maka rumus integral fungsi pangkat tidak bisa digunakan. Sebagai gantinya, digunakan rumus integral 1 per X sama dengan in atau logaritma natural dari nilai mutlak X ditambah C. Rumus ini sangat penting karena sering muncul dalam soal-soal integral maupun penerapannya di bidang ekonomi dan statistika. Statistika. Selanjutnya, selanjutnya adalah penerapan dalam ekonomi. Setelah mempelajari rumus-rumus integral, sekarang kita lihat manfaatnya dalam ekonomi. Integral dapat digunakan untuk menghitung nilai total jika yang diketahui adalah perubahan atau nilai marginal. Misalnya, biaya marginal digunakan untuk mencari biaya total. Pendapatan marginal digunakan untuk mencari pendapatan total. Keuntungan marginal digunakan untuk mencari keuntungan total. Dengan kata lain, integral membantu mengubah data perubahan menjadi nilai keseluruhan yang dibutuhkan dalam analisis ekonomi. Selanjutnya, selanjutnya ada contoh soal. Soalnya adalah menentukan hasil integral dari 4x pangkat 3 ditambah 6x terhadap x. Langkah pertama kita menggunakan sifat integral jumlah. Jika di dalam integral terdapat penjumlahan, maka kita boleh memisahkan setiap suku menjadi integral masing-masing. Jadi bentuknya berubah menjadi integral 4x pangkat 3 ditambah integral 6x. Selanjutnya pada langkah kedua, angka 4 dan 6 merupakan konstanta. Konstanta bisa kita keluarkan dari tanda integral sehingga menjadi 4 dikali integral x pangkat 3 ditambah 6 dikali integral x. Berikutnya kita menggunakan rumus integral fungsi pangkat, yaitu pangkat ditambah 1 lalu dibagi dengan pangkat yang baru. Untuk x pangkat 3, pangkatnya kita tambah 1 menjadi 4, sehingga hasil integralnya adalah x pangkat 4 dibagi 4. Sedangkan untuk x pangkat 1, pangkatnya menjadi 2. Pangkatnya menjadi 2 sehingga hasil integralnya adalah x kuadrat dibagi 2. Setelah itu kita kalikan dengan nilai konstanta yang tadi dikeluarkan. Jadi diperoleh 4 dikali x pangkat 4 per 4 ditambah 6 dikali x kuadrat per 2. Kemudian jangan lupa kita selalu tambahkan konstanta integrasi C karena ini merupakan integral tertentu. Langkah terakhir adalah menyederhanakan hasilnya
4 dibagi 4 menjadi 1 sehingga diperoleh X pangkat 4. Kemudian 6 dibagi 2 menjadi 3 sehingga diperoleh 3X kuadrat. Jadi hasilnya adalah X pangkat 4 ditambah 3X kuadrat ditambah C. Dari contoh ini, kita bisa melihat bahwa cara paling mudah mengerjakan integral adalah pisahkan terlebih dahulu. Setiap suku, keluarkan konstantanya menggunakan rumus integral pangkat, lalu sederhanakan hasilnya. Oke, next selanjutnya ada penerapannya dalam ekonomi yang akan dibacakan oleh Zainal Ahyar. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan pengaplikasian integral tertentu dalam bidang ekonomi. Nih, mengapa sih integral digunakan dalam ekonomi? Integral digunakan dalam ekonomi karena banyak variabel dinyatakan dalam bentuk marginal atau perubahan. Dengan operasi integral, nilai marginal tersebut dapat diubah menjadi nilai total. Contohnya, marginal cost menjadi total cost, marginal revenue menjadi total revenue, dan marginal utility menjadi total utility. Jadi, integral membantu kita mengetahui nilai keseluruhan dari suatu aktivitas ekonomi. Nah, pada contoh yang pertama, diketahui fungsi biaya marginal atau marginal cost sebesar 4Q plus 10. Untuk mencari biaya total, kita lakukan operasi integral terhadap fungsi tersebut sehingga diperoleh TC sama dengan 2Q, 2Q pangkat 2 plus 10Q plus C. Karena diketahui biaya tetap atau fixed cost sebesar 500, maka nilai C diganti dengan 500. Jadi fungsi biaya total adalah TC sama dengan 2Q pangkat 2 plus 10Q Q plus 500. Dari contoh ini dapat disimpulkan bahwa integral digunakan untuk mengubah biaya marginal menjadi biaya total. Nah, pada pengaplikasian kedua, diketahui fungsi marginal revenue atau pendapatan marginal yaitu eh, 100 kurang 2Q untuk mencari pendapatan total. Fungsi tersebut diintegralkan sehingga diperoleh TR sama dengan 100Q min Q pangkat 2 plus C. Karena saat jumlah produksi 0, pendapatan total juga 0. Maka nilai C sama dengan 0. Jadi, uh, fungsi pendapatan fungsi pendapatan totalnya adalah 100 Q min Q pangkat 2. Grafik berbentuk parabola terbuka ke bawah karena koefisien Q pangkat 2 bernilai negatif, sehingga pendapatan akan naik hingga titik maksimum kemudian menurun. Nah, pada pengaplikasian ketiga, diketahui fungsi keuntungan marginal yaitu 30 min 6Q. Untuk memperoleh fungsi keuntungan total, fungsi tersebut diintegralkan sehingga menjadi X sama dengan 30Q min 3Q pangkat 2 plus C. Karena diketahui keuntungan awal atau X sama dengan 0 itu 20, maka nilai C itu 20. Jadi, fungsi keuntungan biaya total adalah X sama dengan 30Q min 3Q pangkat 2 plus 20. Dari contoh ini dapat disimpulkan bahwa keuntungan total diperoleh dengan mengintegralkan keuntungan marginal. Nah, sebagai contoh kasus nyata, misalnya gimana ya? Misalnya ada sebuah perusahaan memproduksi barang dan dia tahu nih biaya tambahan untuk setiap unit, yaitu marginal cost atau MC-nya sebesar 4Q plus 10. Dengan menggunakan integral, perusahaan dapat menghitung biaya total produksi atau total cost. Setelah mengetahui biaya total, perusahaan dapat menentukan harga jual yang sesuai sehingga keuntungan yang diperoleh dapat dihitung dengan lebih baik. Jadi, integral membantu perusahaan dalam pengambilan keputusan bisnis. Sebagai ringkasan, integral tertentu dalam ekonomi digunakan untuk mengubah nilai marginal menjadi nilai total. Contohnya, marginal cost menjadi biaya total, marginal revenue menjadi pendapatan total, profit marginal menjadi keuntungan total, dan marginal utility menjadi utilitas total. Dengan demikian, integral membantu menghitung nilai keseluruhan sehingga dapat digunakan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan ekonomi yang lebih tepat. Oke. Sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila ada topik walidaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya melanjutkan ke pembahasan, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Victor Magnarkus Darmono dengan NIM 64251358. Terutama di sini saya akan menjelaskan tentang integral tentu. Oke. Pada yang pertama itu ada pengertian integral tuku. Apa itu integral tuku? Integral tuku adalah operasi matematika yang digunakan untuk menghitung luas daerah di bawah kurva suatu fungsi pada integral tuku. Ya, bentuk umumnya seperti ini. Lebih ini keterangannya seperti f x sama dengan fungsi yang diintegralkan. A sama dengan batas bawah, kemudian B sama dengan batas atas, kemudian dx sama dengan variabel integrasi. Oke, integral tentu digunakan untuk mengetahui luas daerah yang dibatasi oleh kurva fungsi terhadap sumbu x dari batas bawah hingga batas atas. Berada dengan integral tak tentu, hasil integral tentu berupa sebuah nilai karena sudah memiliki batas integrasi. Oke, kemudian ada rumus dasar integral tentu. Jika f(x) sama dengan fx, maka hasilnya seperti ini, bisa dilihat. Kemudian langkah penyelesaiannya yaitu yang pertama ada cari integral fungsi, kemudian yang kedua ada substitusi batas atas, kemudian yang ketiga ada substitusi batas bawah, dan yang terakhir ada kurangkan hasilnya. Untuk menghitung integral tentu, pertama kita mencari anti turunannya, setelah itu nilai batas atas dimasukkan ke fungsi hasil integral, kemudian dikurangi dengan nilai batas bawah. Kemudian di sini ada contoh-contoh soalnya. Ini ada hitungannya, kemudian penyelesaiannya integral dari ini sehingga menjadi seperti itu. Oke, jawabannya di sini ada terlihat ya 8. Pertama dicari integral dari 2x yaitu x kuadrat. Kemudian dimasukkan batas atas yaitu 3 sehingga menjadi 9. Selanjutnya batas bawah yaitu 1 sehingga menjadi 1. Hasil akhirnya adalah 9 dikurangin 1 yaitu sama dengan 8 ya, seperti saya bilang tadi jawabannya. Kemudian di sini ada penerapan integral tentu. Integral tentu digunakan dalam berbagai bidang, antara lain menghitung luas daerah, menghitung volume benda putar, menghitung jarak dari fungsi kecepatan, kemudian menghitung usaha dalam fisika, dan yang terakhir digunakan dalam ekonomi untuk menghitung keuntungan dan biaya. Integral tentu tidak hanya dipakai dalam matematika saja, tetapi juga dalam fisika, teknik, maupun ekonomi. Contohnya untuk menghitung luas lahan, volume benda, maupun jarak yang ditempuh suatu benda. Kemudian kesimpulan yang bisa saya dapatkan di sini yaitu yang pertama ada integral tentu digunakan untuk menghitung luas daerah pada interval tertentu. Kemudian integral tentu memiliki batas bawah dan batas atas. Oke, kemudian perhitungan menggunakan rumus FB dikurang FA. Kemudian yang terakhir ada banyak diterapkan dalam ilmu pengetahuan dan kehidupan sehari-hari. Contohnya yang seperti saya bilang tadi, benda, fisika, teknik maupun ekonomi, pasti di salah satu kehidupan sehari-hari kita ada benda-benda tersebut, maksudnya kayak ekonomi, teknik, dan fisika. Oke, kemudian demikian presentasi mengenai integral tuku. Dari pembahasan ini kita mengetahui bahwa integral tentu merupakan metode yang sangat penting untuk menghitung luas daerah dan memiliki banyak manfaat dalam berbagai bidang. Sebelum saya mengakhiri pembahasan kali ini, mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Saya akhiri dan terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.